Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini gue udah dikirimin nih sebuah VGA yang nggak cuma punya tampilan yang cakep aja, tapi juga VGA ini dia membawa sebuah udara segar nih untuk AMD, karena akhirnya AMD udah mulai bisa bersaing lagi ya secara kompetitif dengan kompetitornya yaitu Nvidia. Dan ini adalah VGA dari AMD Radeon RX 6800. Memang dari beberapa tahun terakhir ya, untuk VGA AMD ini bukan menjadi sebuah VGA dengan performa yang paling tinggi dibandingkan dengan beberapa VGA lainnya, melainkan untuk beberapa tahun terakhir VGA AMD ini bisa dibilang menjadi sebuah VGA yang memiliki price to performance yang cukup lumayan dengan harga yang ramah di kantong. Kita ambil contohnya seperti AMD Radeon RX 580 yang pada saat itu merupakan sebuah VGA tertinggi pada produk AMD ya sebelum adanya RX 590, dan pada saat itu Nvidia memiliki sebuah line up GTX 10 series seperti 1060, 1070 dan juga 1080. Nah, kalau kita lihat pada saat itu RX 580 nih, seri tertinggi dari VGA AMD itu hanya bisa dibilang sejajar dengan VGA dari GTX 1060 aja. Bahkan dia nggak bisa bersaing kalau kita bandingin dengan GTX 1070 ataupun malah 1080. Nah, oleh karena itu dari kemarin beberapa tahun terakhir itu AMD RX 580 ini dia menjadi sebuah GPU alternatif ya untuk mendapatkan performa sekelas GTX 1060 dengan harga yang tentunya lebih ramah di kantong. Dan kali ini AMD telah merilis lagi ya sebuah VGA baru mereka yang kali ini memiliki arsitektur yang lebih baru yang mereka sebut sebagai RDNA 2. Yang untuk arsitekturnya ini akhirnya dia membawa sebuah nafas segar ya untuk AMD, karena untuk arsitektur RDNA 2 ini dia diklaim memiliki lompatan performan per watt itu sebesar 65% dibandingkan dengan RDNA versi yang sebelumnya. Yang itu merupakan sebuah peningkatan yang cukup tinggi banget ya kalau kita lihat. Dan yang kali ini gue dapetin dari AMD itu adalah GPU AMD Radeon RX 6800 yang untuk GPU ini sebenarnya dia ditargetkan mungkin untuk menyaingi GPU dari RTX 3080 series ya, atau mungkin dia mengalahkan GPU RTX 3070 dengan harga yang di sini lebih murah ya, karena untuk AMD Radeon RX 6800 ini dia memiliki MSRP sekitar di angka $570, sementara untuk RTX 3080 itu sendiri dia memiliki MSRP di angka sekitar $699 ya, atau sekitar 700-an US dollar. Dan untuk GPU AMD Radeon RX 6800 ini tentunya juga memiliki spesifikasi yang cukup bersaing. Tapi sebelum kita bahas ke spesifikasi dari GPU AMD Radeon RX 6800 ini, yuk kita bahas dulu dari tampilan dan juga desainnya yang menurut gua kali ini memiliki tampilan yang benar-benar beda ya. Jadi kelihatan lebih fresh dan juga benar-benar kelihatan lebih cakep. GPU ini memiliki desain triple fan yang sudah mendukung 0 RPM untuk pengoperasian yang lebih silent. Dan untuk keseluruhannya ini AMD Radeon RX 6800 ini memiliki warna silver ya, dengan sedikit aksen merah-merah dan juga hitam, dengan backplate-nya yang penuh nih menutupi seluruh bodinya. Dan di sampingnya itu juga ada ruang terbuka yang dari situ kita bisa melihat heatsink hitam yang cukup tebal ya untuk pendinginannya. Dan dari bobotnya itu sendiri AMD Radeon RX 6800 ini memiliki bobot yang lumayan berat ya, mengingat ini hanyalah sebuah GPU dengan dual slot PCIe. Dan gua rasa juga ini dikarenakan karena heatsinknya yang cukup tebal ini. Dan selain itu di sini ada logo AMD Radeon di tengah yang akan hidup berwarna merah, yang ini menurut gue akan membuat kelihatannya GPU ini benar-benar tambah cakep ya di dalam setup kalian.
Dan kemudian dari spesifikasi di atas kertasnya itu sendiri, untuk AMD Radeon RX 6800 ini memiliki 3840 stream prosesor didampingi dengan VRAM 16GB GDDR6 256bit. Meskipun memiliki kapasitas VRAM yang lebih banyak ya dibandingkan dengan RTX 3080 yang hanya 10GB, buswidth dari VRAM RX 6800 ini jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan RTX 3080 yang mencapai 320 bit. Tapi yang unik untuk RX 6800 ini dia sudah didampingi dengan yang namanya Infinity Cache sebesar 128MB. Yang di sini dia bisa membantu mempercepat akses dengan bandwidth mencapai 3 kali lipat lebih cepat. Kemudian untuk konektivitasnya sendiri, GPU ini memiliki 2 buah DisplayPort, kemudian 1 buah HDMI 2.1 dan juga USB Type-C untuk displaynya. Dan juga untuk pin powernya GPU ini hanya menggunakan 2x8 pin power aja. Karena memang TDP dari GPU ini hanya sekitar ya 250 watt aja. Kemudian dari segi fitur juga di sini AMD Radeon RX 6800 ini sudah memiliki yang namanya Ray Accelerator yang kurang lebih mirip ya seperti RT Core pada Nvidia. Yang di sini membantu dalam pengerjaan hal ray tracingnya. Sudah mendukung PCIe generasi keempat juga yang memiliki bandwidth 2 kali lebih kencang dan sudah mendukung yang namanya Smart Access Memory yang dimana itu fungsinya bisa membuat sistem mengakses seluruh VRAM dari GPU ini dalam bentuk satu blok aja dibandingkan dengan banyak blok berukuran 256MB untuk efisiensi dalam penggunaan performanya. Dan kalau kita akan langsung aja nih ngetes gimana performa dari GPU AMD Radeon RX 6800 ini kalau kita bandingkan dengan GPU seperti contohnya RTX 3080 dan juga RTX 3070 baik dalam performa gaming normal ataupun dalam kondisi ray tracing. Mengingat untuk GPU AMD Radeon RX 6800 ini juga dia sudah mendukung yang namanya ray tracing. Dan untuk pengetesannya di sini kita akan menggunakan testbed dengan spesifikasi AMD Ryzen 9 5900X, Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero, Corsair Vengeance Pro SL 16GB 3200MHz, Corsair RM 750 dan juga Samsung SSD 970 Evo Plus. Dan semua pengetesan pada video kali ini akan gue jalankan dengan kondisi Smart Access Memory atau Resizable Bar supportnya itu dalam kondisi on agar memaksimalkan performa dari GPU AMD Radeon RX 6800 kali ini dan juga Nvidia RTX 3080 dan juga RTX 3070-nya. Dan untuk pengetesan pertama di sini kita akan menggunakan 3D Mark Firestrike untuk benchmark di RX 11-nya dan untuk pengetesan ini yang kita dapetin skornya itu dari RX 6800 ini adalah sekitar 33.683 poin. Yang itu sangat mirip seperti RTX 3080 ya, yang di sini hanya mendapatkan perbedaan sekitar 60 poin aja. Sementara untuk 3D Mark Firestrike Ultra di sini juga kita mendapatkan skor yang sama nih dengan sebelumnya yang mirip-mirip dengan RTX 3080 dan jauh meninggalkan RTX 3070. Dan untuk pengetesan selanjutnya di sini kita akan menggunakan 3D Mark Time Spy untuk benchmark dengan API DirectX 12. Dan untuk pengetesan kali ini hasil yang kita dapatkan itu AMD Radeon RX 6800 mendapatkan skor lebih berimbang di tengah-tengah ya antara RTX 3080 dan juga RTX 3070. Dan untuk Time Spy Extreme-nya juga di sini hasil yang kita dapatkan itu ya kurang lebih sama ya, tapi kali ini untuk RX 6800 ini dia menghasilkan skor yang lebih dekat ke RTX 3070 dibandingkan dengan RTX 3080. Dan untuk pengetesan yang terakhir di sini adalah pengetesan ray tracing, dan di pengetesan ini gue memasukkan RTX 2080 sebagai pembanding karena ini memang GPU pertama yang mendukung ray tracing di platform Nvidia. Sementara RX 6800 ini adalah generasi pertama ray tracing yang pada platform AMD. Dan hasil pengetesan juga di sini kita menemukan kalau memang untuk RX 6800 ini mendapatkan skor yang masih sulit ya bersaing dengan RTX 3080 ataupun RTX 3070 yang memang merupakan arsitektur yang lebih matang ya dalam masalah ray tracing. Dan di sini kalau kita lihat memang RX 6800 ini memiliki skor yang mirip-mirip seperti RTX 2080. Dan kedepannya mungkin dalam sektor ray tracing ini memang AMD belum mampu bersaing ya karena ini masih early adopter untuk ray tracing bagi AMD. Mungkin untuk hal ini kita bisa lihat lagi di generasi kedepannya dalam perbandingan ray tracingnya.
Nah, jadi kesimpulannya bisa dibilang untuk GPU dari AMD Radeon RX 6800 series ini, atau mungkin kita sebut aja sebagai GPU RDNA 2 ini merupakan sebuah GPU yang memiliki gebrakan yang baru yang pada akhirnya membawa nafas segar ke AMD karena dia memiliki peningkatan performance per watt itu mencapai 65 watt yang pada akhirnya berhasil membuat AMD kembali bersaing dalam ranah GPU melawan Nvidia secara kompetitif lagi. Nah, jadi sekian aja video review gue tentang GPU dari AMD Radeon RX 6800 kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan juga gue mau berterima kasih kepada AMD Indonesia nih yang udah ngirimin kita GPU yang menurut gue memiliki tampilan yang cukup keren dengan performa yang ternyata cukup memuaskan kali ini. Dan kalau gitu sekian aja video dari gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.